Jadi frasa itulah yang membuat bahasa Arab itu mempunyai kalimat ya. Bagaimana kalimat terbentuk dalam bahasa Arab? Cara mengajar orang untuk membaca bahasa Arab adalah untuk mengenal frasa. Jadi kita sudah mengetahui komponen dasarnya isim, fiil, huruf. Kemudian yang frasa kedua adalah kita sudah selesai di frasa jumlah ismiyah, yaitu isim, 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 isim. Kalau Anda melihat tipikal isimnya adalah tipikal yang sama. Ini adalah cara membaca atau cara mempunyai pengetahuan dasar. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya berikan materi sedikit. Lihat ini. Selalu mengikuti. Selalu mengikuti. Tidak akan pernah berubah. Tuh. Seperti itu caranya. Huda itu nama perempuan ya. Orang Arab menamakan perempuan itu Huda, Nuro, seperti itu. Sama. Kalau di sini Huda itu bisa bernama laki-laki. Kalau di Arab Huda itu perempuan karena ada ya ini. Nih, isim, isim. Kalau di sini anti, kamu perempuan, ini kolikotun. Jadi seperti itu. Sekarang ini mudah dipahami kan? Mudah sekali. Jadi ingat itu dasarnya seperti itu. Hukumnya adalah wajibnya khobar untuk mengikuti mubtada. Mubtada'nya mufrad, mufrad, muannas, muannas, musanna, musanna seperti itu. Al masjidu kabirun, al madrasatu kabiratun. Nah, itu paham ya? Yang sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dari fi'il. Sekarang kajiannya fi'il. Fi'il itu ada 3. Fi'il past tense, continuous tense, dan fi'il amr, command, perintah, instruksi. Yang past tense seperti ini. Telah pergi, saya mau, telah lulus, dia mau, huwa yuridu al-mala wal jamal. Dan ini adalah fi'il yang terakhir adalah fi'il amar. Tandanya fi'il amar itu apa? Adalah kalau anta itu sukun. Nah, seperti itu. Tanda-tandanya bisa diketahui dari sini. Ini, ya di depannya ini. Tak di belakang ini adalah tanda fi'il madhi. Atau kosongan seperti ini. Tidak ada tambahan, tidak ada. Namanya kosongan. Itu huwa zahaba. Jadi seperti itu ya. Ini fi'il apa ini? Ini fi'il mudhore. Karena diawali dengan alif. Fi'il Alif. mudhore itu tandanya alif, ya, nun, ta. Fi'il yang dimulai dari seperti alif, ya, Ya. nun, Nun. nun Wow. seperti ini bukan ya. Fi'il tuh minimal itu 3. Minimal 3. 3 huruf. Seperti kalimat najaha tuh. Berarti kalau yang ada ekor belakang ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu tandanya ada apa? Tanda Alif. fi'il madhi yang di belakang ada tak taknisnya, kadang kosongan seperti ini, kadang dia ada waw dengan alif, kadang ada alif, kadang tak dengan alif seperti ini, kadang nun. Ini belakangnya. Apabila fi'il itu selalu ditambahkan yang belakang, itu adalah fi'il madhi. Cukup di sini. Dan setelah fi'il itu adalah fa'il. Jadi konsep dasar fi'il jumlah fi'liyah adalah fi'il fa'il. Kadang tidak perlu maf'ul, kadang terlihat jenis fi'il. Jenis fi'ilnya fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Dia hanya perlu huruf jar, penyambung ke isim. Kadang maf'ul seperti ini. Ini fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau Anda bisa melihat, ini fi'il, fa'il. Jadi satu. Kalau ini fi'il saja, fa'ilnya ini. Jadi fa'il ada 2 jenis, fa'il yang include, fa'il yang exclude. Bagaimana mengetahuinya? Lihat di belakangnya ini, kalau dia adalah pelaku orang atau dia adalah pelaku pekerjaan itu, fi'il itu kan pekerjaan ya, kata kerja.
Pelaku kata kerja itu siapa? Contohnya Muhammad makan. Nah, pelakunya Muhammad. Engkau bisa meletakkannya itu di awal atau di akhir. Kalau di awal nanti menjadi jumlah ismiyah, kalau di akhir menjadi jumlah fi'liyah. Jadi contohnya Muhammad makan, akala Muhammadun, atau Muhammadun akala, boleh. Kalau engkau dahulukan Muhammadun dulu, maka menjadi jumlah ismiyah. Khobarnya akala. Kalau engkau dahulukan akala dulu, maka menjadi jumlah fi'liyah. Sesimpel itu saja sebetulnya. Jadi memahami frasa itu jangan khawatir lah. Kalau seperti ini fi'il amr. Fi'il fa'il jadi satu. Ini fi'il fa'il jadi satu. Huwa. Fa'ilnya huwa. Kemudian ini menjadi maf'ul bihi. Tandanya adalah fathah ya. Seperti itulah caranya. Oke. Sekarang coba kita jawab secara lisan. Nomor 1 jumlah apa? Jumlah fi'liyah. 2. Jumlah 2. Jumlah apa? Ismiyah. ismiyah Ustaz. Fi'liyah. Fi'liyah. Khudz. Ini fi'il amar. Tandanya sukun ini. Allah. Ini diambil dari kalimat akhadha. Ya. Ya'khudhu. Khudz. Khudz. Fi'il amar. Jadi kalau didahului oleh fi'il maka jumlah fi'liyah. Ini jumlah apa? Fi'liyah Ustaz. Bagus. Nomor 4. Ismiyah. Ismiyah. 5. Jumlah ismiyah. 6. Jumlah ismiyah. Ismiyah. 7. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Oke, ini ringan-ringan saja. Kemudian ini kita lewati. Sekarang ini dia. Coba ini untuk latihannya. Sekarang kalau ini latihannya, sekarang saya ingin dan ini untuk tugasnya. Tugasnya ingat ya, minggu depan kita membicarakan ini. Jadi ada berapa kelompok? Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok keempat, ketiga, dan keempat sampai ke bawah. Jadi Anda harus mempunyai kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelompok ya. Tidak banyak orang. 7. Kalau 21 orang berarti 3, 3, 3. 7 kelompok. Dan apa pekerjaannya nanti? Anda harus menganalisis secara bahasa. Minimal Anda bisa bilang ini jumlah apa, ini jumlah apa. Kalau jumlah ini mana mubtada khobarnya. Cukup seperti itu. Tidak perlu tanda-tanda i'rab, tidak perlu. Karena Anda cukup mendiagnosis contohnya. Yang pertama ini jumlahnya panjang. Jadi Anda harus membahasnya sampai sini. Dari sini sampai sini. Ini satu frasa panjang ini. Huwa wadri wa zawaj amrun daruri. Sampai sini. Nah, ini perlu materi ini cukup sulit, tetapi kita coba mendiagnosis kenapa ada an di sini. Karena dia menyambung antara mungzu dengan isim. Isim ini tidak bisa masuk ke fi'il kecuali ada penyambung. Namanya adalah penyambung an, seperti ba'da. Ba'da itu adalah isim. Isim apa? Isim dorof. Dorof apa? Dorof zaman. Ba'da itu setelah. Dorof itu keterangan waktu.
setelah, sesudah, sebelum, terus kemudian sekarang itu kan dzaraf zaman. Besok, hari ini, tahun ini adalah jadi kamu harus mempunyai pengetahuan tentang kata-kata imbuhan, tambahan-tambahan waktu ya. Kata-kata tempat seperti di atas, di belakang, di bawah. Jadi ada, kalau dia mau masuk ke fi'il harus ada penyambung. Seperti ba'daan, qoblaan, mungdu'an, yauma, atau kita bisa bilang keterangan-keterangan di sini itu adalah keterangan yang kalau Anda mau masukkan ke sini, Anda harus merubah isim itu, fi'il itu menjadi isim. Bagaimana fi'il bisa berubah menjadi isim? Itu tugasnya sorof. Jadi sorof itu ya adalah tugasnya merubah fi'il ke isim. Isim masdar, isim fa'il, seperti itu. Oke, ini tugasnya. Jadi kalau nanti analisis nahunya ringan-ringan saja, minimal Anda mengetahui ini jumlah apa. Yang kedua, fi'il fa'ilnya mana, maf'ul mana. Cukup? Mubtada, khobar, seperti itu. Cukup. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Saya hanya perlu, kalau di sini contohnya adalah fi'il, fa'ilnya mana? Allahu fa'il. Maf'ulnya Adam. Kataba siapa? Seperti itu kita teruskan nanti. Jadi ini salah satu contoh untuk membuat diskusi itu ringan dan sesuai dengan makomnya Anda. Jadi tidak perlu analisis dalam dan mempersingkat waktu saja. Oke, saya pikir ini clear. Kita coba buat latihan yang di sini. Hal tahdusu muskilatun baina zawjaini. Nih. Ini fi'il, ini maf'ul. Sorry. Ini fi'il, ini fa'il. Bising ya suaranya. Karena ada renovasi di depan rumah. Oke, kita bicarakan dulu tentang soal-soal ini. Muskilah itu adalah jamak apa? Bentuk jamak yang akhirnya alif dan ta. Muslimatun menjadi muslimatun. Jamak Muannas salim. muannas salim tandanya seperti ini. Muannas salim itu adalah muannas perempuan. Salim itu yang tidak rusak. Jadi muskilatun. Ini adalah jamak muannas salim. Sekarang saya ajari Anda untuk melihat isim musanna. Isim musanna itu contohnya adalah tolibun, tolibani. Tuh lihat. Toliba. Ada tengah-tengah alif, itu dibaca kasroh. Ini adalah musanna marfu. Musanna mansub dengan majrur itu harus dirubah alif ini menjadi ya. Menjadi tolibaini. Tuh. Harokatnya masih tetap ya, jangan dirubah harokatnya. Yang dirubah hanya alif menjadi ya. Tolibani menjadi tolibaini. Sekarang ini musanna. Sekarang jamak mudzakkar salim. Muslimun. Muslimuna.
Harokatnya jangan dirubah yang ini. Menjadi Nih, lihat. Coba Anda baca. Yang pertama. Muslimuna menjadi Muslimin. Mina. Muslimina. Muslimina. Jadi kalau musanna jangan merubah harokat, yang dirubah hanya alif menjadi ya. Alif menjadi ya. Jangan merubah harokatnya nun terakhir. Ini namanya nun jamak. Ini namanya nun jamak. Dia tetap fathah. Tetapi yang dirubah adalah wawu menjadi ya. Menjadi muslimina. Oh, jadi harokatnya ini ngikutin hurufnya, ya. Harokat ini ngikutin hurufnya. Kalau wawu, dia otomatis muslimuna. Tidak bisa muslimiuna, itu tidak bisa. Ini tidak bisa muslimuina, kan tidak bisa. Jadi ini ngikutin harokat sini. Pasti ngikutin. Jadi tetap seperti itu, domah menjadi kasroh. Muslimuna menjadi muslimina. Apalagi mudarrisuna menjadi mudarrisina. Ini adalah rahasia Anda mengenali ini dibaca apa, ini kadang tulisannya sama. Kalau Anda berhadapan dengan teks yang tidak ada harokatnya, Anda bisa mendiagnosisnya adalah dengan cara membacanya. Ini dibaca tolibaini atau tolibina. Oh, seperti itu. Ini dibaca muslimaini atau muslimina. Seperti itu. Coba. Ini cara bacanya ada dua. Muslimaini atau muslimina sama. Cara bacanya ada dua. Oke. Seperti yang dulu saya share waktu kita sebelum kelar ya kelas itu. Saya pernah menulis ini kan, kalau nggak salah. Gimana dulu Anda membacanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Anda pernah saya ceritakan tentang kisah tulisan ini. Sudah Ustaz. Kita ceritanya Sudah belum? Ustaz. Sudah belum? Sudah. Nah, dulu ceritanya tentang apa? Tentang surat. Surat apa? Tentang surat dari siapa ke siapa? Dulu surat itu ini dibaca orang seperti Anda membaca. Tapi sebetulnya tulisan ini bagaimana bacanya? Ataka bi'abdin. Nah, betul. Berarti saya udah cerita. Ataka bi'abdin wa ataka Sabain. sab'in. Bisa ba'ina. Lihat ini. Ini bukan bisa ba'ini, tapi bisa ba'ina. Jadi cara baca kita meskipun tidak ada harokatnya pun, kita bisa membacanya itu proper, betul, tidak salah. Kalau kita mempunyai ilmunya. Nah, orang yang membaca ini tulisannya mirip. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zaman dahulu tidak ada harokat, bahkan tidak ada titik. Tidak ada tanda baca. Sehingga orang melihat ini seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang benar, tidak ada masalah dengan bacaan itu. Tapi inilah kehebatan ulama, dia bisa membuat surat yang menceritakan tentang bayar hutang. Yaitu membayar 1 budak dan membayar 70 dinar. Ataka, saya datang kepadamu dengan, artinya saya datang kepadamu dengan surat ini.
surat ini engkau terima dan saya datang dengan kepadamu untuk membayar bi'abdin, 1 hamba dan 70 dinar. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana bahasa Arab itu. Anda bisa melihat literatur-literatur Al-Quran zaman Turki Utsmani, atau bukan zaman Turki Utsmani, zaman namanya Mushaf Utsmani, surat-surat khilafah-khilafah zaman dahulu. Nah, itu seperti tulisannya seperti ini. Saya mempunyai buku yang tulisannya itu tidak ada harokatnya dan kadang malah tidak ada titiknya seperti ini. Dokumentasi Islam. Buku itu ada, saya beli di Mesir ya, buku tentang bagaimana contohnya di zaman Khalifah penaklukan kota Yerusalem, Al-Quds dari tangan Romawi, bagaimana orang-orang Kristen lokal Palestina memberikan surat dedikasi kepada Khalifah baru Islam bahwa mereka tidak akan meninggikan salib-salibnya, mereka menghormati pemimpin Islam dengan tidak dengan membayar dengan tidak meninggikan salib, membuat gaduh dalam ritual agamanya. Jadi mereka sangat menghormati Islam dan tidak ingin bersaing dalam agama. Orang Kristen diberikan hak untuk hidup, tetapi mereka karena terima kasih diberikan hak hidup di tanah Palestina, mereka membalasnya dengan menghormati agama pemimpin, yaitu Islam, dengan tidak meninggikan salib-salibnya di melebihi hilal-hilalnya Islam. Tandanya Islam kan hilal kan? Nah, seperti ini kan tanda Islam. Nah, seperti itu. Jadi saya mempunyai surat-surat seperti ini. Ini banyak cerita-cerita yang di balik-balik tulisan seperti itu. Cukup sampai itu saja yang perlu saya ceritakan tentang huruf ya. Inilah pentingnya orang mengenal huruf Arab. Kita menulis asik sebetulnya. Baik, sekarang kita bicara tentang teks. Ini saya besarkan dulu biar Anda bisa menikmatinya. Baik, kita mencoba untuk yang metode kita kali ini adalah interaktif dengan penjelasan. Saya ingin membuat interaktif. Lihat ini. Kamu tahu nggak? Ini ada alif lam di depan. Ini ada alif lam di depan. Ini kasroh. Ini kasroh. Ini namanya tarkib apa? Sifat mausuf. Apa? Sifat mausuf. Betul, sifat mausuf. Berbeda banget dengan tarkib yang seperti ini. Saya akan cari tarkib yang lain. Berbeda banget dengan tarkib seperti mana ya? Saya cari dulu. Saya cari yang menohok lah. Ini ada, tapi tidak menohok. Ini biasa. Ini tarkib biasa. Saya cari tarkib yang ini bisa, tetapi kurang clear. Saya ingin yang lebih clear. Nih. Ini tarkib apa? Ini namanya frasa apa dalam sebuah kalimat? Ini frasa sifat mausuf. Kehidupan suami istri. Otomatis zauj, zaujiyah, ini yaknya yak nisbat, atau taknya ini adalah tak sifat untuk menyifati ini. Jadi mengikuti. Kalau di sini ada alif lam, alif lam. Kalau tidak ada alif lam, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti tidak ada alif lam, yang tidak ada alif lam tadi seperti ini. Nih, ikhtilafatin kasiratin tuh. Ini sifatnya ke sini.
Jadi bisa didiagnosis ya. Pakai nih, tuh lihat tuh. Tuh. Tidak ada alif lam tuh. Jadi ini sama. Yaitu apa? Seperti ini namanya sifat mausuf. Rihlatun tawilatun. Tidak mesti harus ada ya seperti ini. Ini memaksakan karena ini sifatnya adalah zaujah. Zaujun. Al-haya az-zauj. Kan nggak bisa. Anda harus membuat masdar sinai. Masdar yang mensifati ini. Zauji. Menjadi zaujiyatun. Menjadi zaujiyatun. Oke. Sekarang pertanyaan saya ini frasa apa? Berbeda sekali frasanya ini. Contoh, sodikotiha ini karena ada ma'a. Saya berikan lagi contoh. Nih. Nih. Ini juga. Ini frasa apa? Nih. Ini frasa apa? Di depannya tidak ada alif lam, di belakangnya ada. Ada yang bisa ngasih tahu? Idofah, Ustaz. Bagus, idofah. Jadi yang pertama adalah yang idofah, yang pertama mudhof, ini yang mudhof ilaih. Saya salah tempat. Ini mudhof ilaih. Mudhof itu hukumnya apa? Hukumnya mudhof. Tidak boleh ada alif lam, satu. Yang kedua tidak boleh ada tanwin. Yang ketiga tidak ada nun musanna dan nun jamak. Anda sudah saya ajari kan nun musanna nun jamak, betul tidak? Muslimani, muslimuna. Tolibani, tolibuna. Oke, sekarang saya mudarrisun. Jamaknya, musananya apa? Mudarrisani dan mudarrisuna. Dua orang dosen kampus Sadra contohnya. Atau dua orang dosen kampus universitas. Dia ini, dua orang ini dosen universitas. Jadi kamu bisa ngomong huma mudarrisani fil jami'ah. Itu kalau Anda tidak mau menggabungkan dua kata tetapi Anda masih meminta pertolongan huruf jar. Huma mudarrisani fil jami'ah. Tapi kalau kamu nggak ingin memakai ini, saya ajari Anda seperti frasa seperti ini. Huma mudarrisa al-jami'ati. Nunnya hilang. Karena syaratnya mudhof yang pertama ini pantangannya alif lam, tanwin, dan nun jamak serta nun musanna. Jadi di sini tulisannya adalah mudarrisa, padamkan ini menjadi, coba baca, mudarrisa al-jami'ati. Huma mudarrisa al-jami'ati. Ra'aitu mudarrisai al-jami'ati. Asal katanya mudarrisai ini kan. Karena mudhof ilaih nunnya dihilangkan. Di sini haram. Saya tulis haram. Mudhof ilaih itu. Mudhofnya haram ada 3 hal ini. Ini untuk nggak apa-apa. Kita belajar nahu dikit. Meskipun pelajaran kita adalah teks, memahami teks. Saya ajari Anda mengenal frasa secara cepat seperti ini. Kita analisis besar. Nah, di sini lihat tidak ada alif lam. Dan ini contoh-contoh adalah contoh-contoh yang single semua. Ini single, bukan jamak. Saya ajari yang musanna sekarang adalah mudarrisa al-jami'ah. Mudarrisai al-jami'ah. Saya berjalan dengan 2 dosen kampus. Ana amshi ma'a mudarrisai al-jami'ah. Sekarang mudarrisun. Hum mudarrisu al-jami'ati. Ra'aitu mudarrisi al-jami'ati. Hanya beda harokat sinnya kasrah atau sinnya fathah. Lain maknanya. Kalau sinnya fathah, mudarrisai. Itu maknanya 2. Kalau mudarrisi, maknanya 3 atau lebih. Tuh lihat. Hanya 1 harokat. Jadi bahasa Arab tuh unik dan mengasyikkan. Karena kita harus proper betul.
Jangan latah, inilah ilmunya. Ilmunya mudah, hanya ingat atau tidak saja. Jadi ilmu ini jangan sampai Anda lupakan, kita belajar frasa ya. Ini frasa-frasa yang bertingkat. Saya mulai dari frasa bertingkat. Contoh seperti tadi ini. Nih, khairun kasirun. Tuh, lihat. Frasa sifat mausuf yang tidak perlu ada alif lam. Fil hayati zawjiyah khairun kathirun lizawaj lizawji walizaujati walil auladi. Tuh. Jar majrur, jar majrur, jar majrur. Sebetulnya kalau Anda mau membaca mudah, ini hanya seperti ini. Tuh. Jumlah ini sebetulnya hanya perlu dua benda ini. Lihat. Kalau saya ekstrim, tidak perlu memakai sifat mausuf, ini seperti ini. Tuh. Coba baca. Fil hayati. Khairun. Nah, coba lihat ini. Ini jar majrur dan ini nakirah. Ini huruf dan isim, ini isim. Sekarang saya tanya, mana mubtada'nya? Mana khobarnya? Yang tahu menjawab dan buka suaranya ya. Kalau tidak tahu jawab, matikan dulu. Buka dan menjawab, matikan lagi. Mana mubtada'nya? Tuh, jumlah tadi yang ribet saya singkat menjadi seperti ini. Ini namanya pondasinya. Sedangkan ini tambahannya, ini tambahannya, ini tambahannya. Begitu. Sebegitu mudahnya mengenali frasa dasar. Contohnya, frasa dasarnya adalah aku, contohnya aku, bukan aku, Andi. Andi murid. Andi murid. Andi murid yang berbakti di kelasnya. Tuh. Andi murid. Andi adalah seorang murid yang paling pandai di kelasnya. Tuh, lihat. Kata dasarnya Andi murid. Kata dasarnya contoh lain. Dalam di kelas ada murid. Di kelas 3 ada murid-murid yang sedang menulis. Tuh lihat. Di kelas ada murid. V kan di kan. Di kelas ada murid. Di kelas 3 sanawi ada murid-murid yang pandai, serius, rajin dalam pelajaran mereka. Saya ingin menganalogikan bahasa Arab ini ke bahasa Indonesia. Mudah mengenalinya. Di kelas, kalau saya hapus, ini cara saya mengajari cara membaca sebuah teks dan mengenali basis atau pondasi sebuah kata. Dengan ini Anda akan mudah sekali mengenalinya. Nah, seperti itu. Di kelas ada murid. Di kelas 3 sanawi Islam tuh ada murid yang rajin, serius dalam belajar bahasa Arab tuh.
menjadi panjang sekali. Ini juga. Makanya di kelas ada murid. Mana kalau dalam bahasa Arab, sekarang kita kembalikan ke kaidahnya. Ini jumlah apa? Sekarang jumlah apa dulu? Ini jumlah apa? Jumlah? Ismiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu pasti mubtada plus khobar. Sekarang mana mubtada, mana khobar? Pilihannya ada dua. Ini atau ini? Coba saya tanya. Ai Astri dulu jawab. Iya Ustadz, mubtadanya al-hayah, al-hayati. Oke, udah jawab Al-Hayati mubtadanya. Sekarang saya tanya ke siapa? Laki-laki. Saya tanya Masdar ada nggak kalau nggak Fahmi? Ayo Ustaz. Apa jawabannya? Khobarnya Ustaz. Mubtadanya. Nah, mubtadanya al-khayati Ustaz. Ya, oke. Jadi dua suara ini saya anggap mewakili Anda. Dan jawaban Anda itu masih salah. Kok bisa, Ustadz? Kenapa mubtada? Kan mubtada kan di awal. Ya, mubtada itu selalunya di awal. Tapi mubtada itu wajib diakhirkan ketika dia itu nakiroh. Nakiroh itu tidak ada alif lam dan dia tanwin. Dan dia bukan nama orang. Kalau Muhammadun kan coba lihat Muhammadun tuh. Ini tanwin, tidak ada alif lam. Tapi ini nama orang. Nama orang tuh ma'rifat. Anda harus percaya saya bahwa mubtada itu harus ma'rifat. Ya. Tetapi kadang-kadang mubtada itu terpaksa menjadi nakiroh. Kalau mubtada itu nakiroh, dia wajib diakhirkan. Mubtada khobarnya wajib didahulukan. Asal katanya adalah khairun fil haya. Asal katanya adalah khairun fil haya. Al khairu fil haya. Sebuah kebaikan fil haya dalam kehidupan. Begitu. Jadi Anda harus mengetahui frasa ini. Sekarang mubtada sudah jelas ya. Mubtada hukumnya apa? Ini mim mubtada. Hukumnya harus ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ada 5. Ada alif lam. Nama orang itu alam. Yang ketiga adalah isim isyarah. Kemudian isyarah itu apa? Hadza hadhihi. Hadza kitabun. Tuh. Hadza mubtada, kitabun khobar. Isyarah itu. Dzalika baitun. Tuh. Ini isyarah. Isyarah itu ini, itu, di sana, di sini. Aku di sini, kamu di sana. Di sini aku, di sana kamu. Huna ana wa hunaka anta. Huna mubtada, ana khobar. Tuh. Mudah aja, isim isyarah itu adalah isyarat. Isyarat itu adalah isyarat dekat, isyarat jauh. Gitu aja. Ya, sekarang domir. Tuh, domir. Huwa, huma, hum, ya, huma, huna, 14 tuh domir. Kemudian yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah idhofah. Idhofah yang ma'rifat. Idhofah ilal ma'rifah. Idhofah ke ma'rifat. Idhofah ke nama orang. Kitabu Muhammadin. Kitabut tilmid. At-tilmid. Kitabut tilmid. Kitabu Muhammadin. Kitabnya Fatimah. Seperti itu. Kitabuhu. Kitabuha. Domir. Domir kan ada 3. Domir rofa. Domir rofa. Domir nasab. Domir jar. Jadi seperti itu. Domir rofa itu huwa, huma, hum 14. Domir nasab hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. I, na.
Seperti itu. Jadi harus mengetahui dasar-dasarnya seperti ini kalau Anda mau mengetahui. Ini basis ya. Saya harus memperkuat basic Anda untuk mendiagnosis sebuah frasa. Sekarang, mubtada harus makrifat ya, tapi kadang-kadang mubtada itu nakiroh. Kalau nakiroh, hukumnya adalah ini hukum pengecualian. Kalau mubtadanya nakiroh, dia wajib tukar tempat. Ibaratnya mubtada itu adalah pemimpin. Kalau pemimpin nggak ada baju, nggak pakai baju, maka dia harus disembunyikan di belakang. Maka wakilnya yang harus di depan, yaitu khobar. Sekarang khobar. Khobar ada 3. 1, khobar single. Namanya mufrad itu single. Apa mufrad itu? Bukan isim mufrad ya. Jangan engkau anggap ini isim mufrad. Khobar itu ngikuti mubtada. Mubtadanya kalau jamak seperti al-muslimuna kathiruna. Al-muslimani saya tukar. At-talibani. At-talibu mahirun. At-talibani mahironi. At-tullabu atau at-talibuna pun boleh. Mahiruna. Al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisani hadirani. Al-mudarrisuna hadiruna. Ini namanya mufrad. Artinya kenapa? Single. Mubtada'nya 1, khobarnya 1. Sekarang jumlah. Jumlah ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah contohnya fi'il fa'il seperti Muhammad yakul, Muhammad makan. Tuh. Bagaimana ini? Muhammad ini karena didahului isim mubtada. Yakulu khobar. Khobarnya khobar jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah karena yakulu ini fi'il fa'il, fi'ilnya yakulu, fa'ilnya domir huwa. Fa'ilnya domir huwa. Jadi ada domir yang kelihatan, ada domir yang tidak kelihatan. Ini domirnya mustatir. Anda harus mengetahui fi'il mudhari atau fi'il madhi, domirnya itu kelihatan, ada yang mustatir, ada yang tidak. Nanti kita bicara tentang fa'ilnya fi'il mudhari. Sekarang, ini jumlah ya, jumlah fi'liyah. Muhammadun kitabuhu jamil. Muhammad bukunya bagus. Muhammad wajahnya apa? Wajahnya ganteng. Muhammad wajhuhu wasim. Muhammad bukunya banyak. Muhammad kitabuhu katsir. Kenapa Muhammad terus? Gantilah. Ganti siapa? Salsa. Salsa hakibatuha jadidah. Tuh. Jumlah itu. Salsa mubtada, hakibatuha jadidah khobar. Khobarnya adalah mubtada khobar. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Tuh. Paham ya? Sekarang, yang sekarang kita mau jelaskan adalah ini. Jumlah namanya shibhul jumlah. Shibhu itu menyerupai jumlah. Menyerupai sebuah jumlah, frasa. Yaitu apa? Jer majrur dan dorof. Jer majrur dan dorof. Dorof itu kata tempat. Contohnya di rumah, kata tempat di atas meja. Di atas meja bahasa Arabnya apa? Fauqal maktab, di bawah meja. Tahtal maktab. Sekarang, kucing di bawah meja. Bahasa Arabnya apa? Kitun fi tahta. Oh, meja bitahta. Apa maktabun? Ulang lagi, coba. Kitun fauqa maktabun. Di bawah meja. Bau. Itu Al- fi tahta Coba, semuanya diam. Perempuan tadi yang mau ngomong siapa? Ayo, coba. Al-kitu tahta maktabin. Tahta maktabin. Betul sekali, hampir betul ya. Yang lainnya salah. Kenapa? Yang lainnya tidak mau menjaga mubtada khobar. Mubtada itu wajib ma'rifat. Tetapi kalau mubtada itu Anda bilang kitun, kan itu nakiroh. Hewan yang selain manusia ya, selain manusia dan selain nama orang, kalau Anda bilang kitun, maka itu nakiroh.
Kalau nakirah itu wajib tukar tempat. Ingat ya, masa kamu nggak pakai baju mau menerima tamu? Kamu nggak pakai baju, nggak pakai celana, kamu mau menjadi mubtada, mau menerima tamu? Kamu mau di depan? Ya malulah. Karena malu itu haram kamu menerima tamu dalam keadaan telanjang. Ah, nakirah itu telanjang, tidak ada baju, tidak pakai baju depan, baju belakang juga tidak. Baju depan itu apa? Alif lam. Baju belakang itu apa? Do idofa seperti itu. Itu mudah aja. Ini baju. Baju ada 3 macam, 5 macam ini baju. Adalah banyak lagi sebetulnya. Saya nggak ingin menyebutkan yang ribet-ribet. 5 ini aja lah, biar nggak terlalu ribet andanya. Jadi yang benar apa? Al-qittatu tahta al-maktabi. Tuh lihat, dorof makan. Tahta al-maktabi. Di bawah meja. Tahta al-maktabi. Di bawah meja. Sekarang saya bilang, contohnya adalah orang Islam di masjid, bahasa Arabnya apa? Orang Islam itu muslim. Bahasa Arabnya apa? Di dalam masjid. Orang Islam di dalam masjid. Suaranya itu loh. Yang suara dakdok kayak gitu tuh hanya saya yang boleh. Kamu nggak boleh. Ayo, jawabannya apa? Orang Islam atau di kelas. Di kelas ada murid. Di kelas, seorang murid di kelas. Bahasa Arabnya apa? At-talibu fil fasli. بالفصل الطالب في الفصل At-talibu At-talibu fil fasli. fil fasli. Betul. At-talibu fil fasli. Karena dia pakai baju, ada alif lam, dia di depan. Nah, ketika dia tidak pakai baju, fil fasli, to, lihat nih. Ini khobar nih. Namanya khobar sibul jumlah. Wajib ke depan. Kenapa? Kalau dia alif lamnya hilang. Fil fasli talibun. Paham ya? Inilah saya cara mengajar saya kepada Anda. Lihat ini. Kelihatannya susah ini, mubtada'nya mana ya, kok ribet banget gitu. Oleh karena itulah saya mulai dari frasa-frasa tambahan. Sifat mausuf yang dibuang sifatnya. Yang dibuang sifatnya. Kalau ini jar majrur nggak penting. Tuh lihat tuh, menjadi fil hayati khairun. Ini asal katanya adalah yang benar, ini di depan alif lam, al khairu. Sama nggak? Sama nggak seperti yang saya ajar tadi? Sama Ustaz. Sama, Sekarang Ustaz. paham, mana mubtada'nya? Khair. Khair. Baik. Ingat, ilmu itu harus ditanamkan di dada. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu harus ditanamkan di dada. Jangan ada di kertas saja. Tapi kalau Anda tidak menulis, Anda akan hilang ilmu itu. Karena Rasulullah bilang, qayyidu, perintah ini. Tangkaplah, qayyidu, tangkaplah al-ilma, ilmu. Bil kitab, dengan menulisnya. Kamu belajar
memahami frasa sebegini besar, kalau tidak dimulai dengan cara memendekkan seperti saya ini, akan susah. Siapapun dosennya, kalau Anda belajar tidak dengan cara meringkas-ringkas seperti ini saya sesuaikan dengan pengetahuan Anda. Nih. Nih. Tuh lihat. Ini dasar-dasarnya. Tuh. Udah, sampai sini saja saya membantu menganalisa. Jadi cara mengenalinya adalah seperti ini. Ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il. Tuh. Tuh. Tuh lihat di sini. Kenapa ada alaina? Kemudian an. Ini mana ini? Ini mana ini? Mubtada atau khobarnya atau kenapa dimulai dengan huruf jar? Ala. Kemudian ada domir jar. Ini seperti domir. Domir itu isim ya. Jadi isim itu minimal itu satu huruf. Contoh isim hu, huwa. Ini isim. Isim domir. Ini dalam keadaan rofa. Dalam keadaan nasab itu cuma hu. Kitabahu. Ra'aitu kitabahu. Ala kitabihi. Ala kitabihi. Tuh. Hi. Kitabahu. Atau hu. Kitabihi. Kitabahu. Satu huruf. Jadi ini adalah jar majrur ini. Kenapa dimulai jar majrur dulu? Ah, ini saya kasih ilmunya. Anda harus tahu. Tahu dari mana? Tahu di sini. Andai saya buang nih. Artinya ada an kan? Lihat. An itu adalah setelah an fi'il. Tuh lihat karakternya ini. Kalau an fi'il mudhari, setelahnya fi'il mudhari atau fi'il lah. Itu pasti di depannya ada fi'il. Karena an itu adalah penyambung dua fi'il. Saya mau makan, saya mau tidur. Makan apa? Saya mau. Uridu, saya mau makan. Uridu, minum. Uridu an ashroba. Tuh. Ustadz, kenapa ashroba? Padahal ini uridu pakai dhamma. Kenapa di sini ashroba? Karena an itu membuat fi'il mudhari mansub, tidak marfu. Tanda mansub adalah fathah untuk domir huwa. Oh, jadi an kalau setelah an ini fi'il mudhari berarti di depannya ada fi'il. Kok fi'ilnya nggak ada, Ustadz? Nah, sekarang saya ajari. Fi'ilnya nggak ada. Oke, saya terima. Fi'ilnya nggak ada. Nah, kita kembalikan. Kita kembalikan di sini. Alaina, ala. Setelah ala ini ada an. Ini alaina, alaika, alaikum, alaikum. Ini di depannya ada fi'il wajaba atau yajibu. Fi'il ini disimpan. Karena apa? Ala itu otomatis. Wajib bagi kita untuk mengetahui kenyataan ini. Wajib bagi kita untuk mengetahui kenyataan ini. Wajib bagi kita. Wajaba alaina. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Wajaba syukru alaina. Wajaba asyukru alaina. Wajaba alaina asyukru.
Tuh, sama aja. Wajaba syukru alaina madaan lillahi da. Tuh. Wajaba syukru, wajaba alaina syukru. Gak enak kan? Karena ini menjadi wajaba syukru alaina. Wajaba ala. Ingat itu. Kalau ada ala, itu pasti ada wajaba. Kenapa ini dihilangkan Ustadz? Dihilangkan boleh, ditulis juga boleh. Tuh. Jadi jangan kaget ya di situ. Wajibah itu pasti ala. Wajib bagi kita. Apa? Bersyukur. Wajibah sabru alaina. Wajib kita bersabar. Gitu sajalah. Jadi ini saya memberikan kemampuan Anda untuk menganalisis teks. Minimal Anda tahu basisnya. Ini saya ingin mengajarkan ini, menularkan pengetahuan-pengetahuan ini. Kalau apapun itu, Anda membangun rumah, kalau pondasinya itu kuat, cakar ayamnya segini, tuh, nggak akan roboh rumah itu. Nggak akan roboh. Kalau Anda bangun rumah, tidak ada pondasi, ada angin, roboh. Dia akan bergulung-gulung, rosak. Jadi kalau kamu mendapatkan ilmu, tulis ilmu itu. Setelah kamu tulis, tugasnya apa? Setelah kamu tulis, Rasulullah bilang, qayyidul ilma bil kitab, tangkaplah ilmu itu dengan menulis. Qayyidu fi'il amar. Jadi ini jumlahnya fi'il, jumlah fi'iliyah. Setelah kamu tulis, jangan berhenti sampai tulisan. Kamu pandang tulisan kamu. Kamu baca lagi, kamu belajar lagi. Kamu murojaah sendiri. Murojaah lagi. Bener nggak teori Ustadz itu? Bener nggak teori Ustadz itu? Caranya, buatlah teori yang diajarkan seperti ini pada ayat-ayat lain. Bener nggak ya? Ini jumlah apa ini? Ini nggak penting kayaknya ini. Oke. Padamlah ini. Oke. Ini fi'il, ini fa'il. Nah, inilah yang saya ajarkan sekarang ini. Anda harus mengenali frasa. Anda harus menguatkan pondasi-pondasi ini. Berharap saya bisa menularkan kebaikan ini. Ketahuilah bahwa kalau sudah Anda dapat rumus-rumusnya, lalu terapkan sampai ilmu itu tertancap di batinmu dan tidak hilang. Ayo, kalau saya bisa, kenapa tidak? Banyak murid-murid saya sudah bisa. Saya ajari cara-cara seperti ini. Ini cara mudah untuk mengenali teks dan mencari ide pokok. Caranya seperti itu. Caranya adalah membuat, tutup aja. Contoh nih. Fi'il, fa'il. Kemudian fi'il fa'il, ya'takitu anna. Ini perlu penyambung. Ini namanya apa? Robit. Bainal jumlah. Ya'takid. Anna a'takid annaka. Anna a'takiduka tidak bisa. Ya'takid itu harus ada anna. Saya percaya. I believe that you will be smart in Arabic if you want to learn by hard working and by with discipline and hard working. I believe that you. Ana a'takid annakum satakununa mahirina fi al-lugha al-arabiyyah bil ijtihad wa badril majhud. Contohnya seperti itu.
Padahal ini hanya ada di ya takid anna. Siapa yang ya takid kadir? Banyak. Banyak siapa? Ini keterangannya di sini. Nggak perlulah, yang penting banyak. Mayoritas percaya bahwa kehidupan itu tidak tanpa masalah. Bila itu tanpa. Bi itu dengan, la itu tidak. Dengan tidak itu artinya tanpa. Dia pergi ke kampus dengan tidak berjalan. Oh, kamu pergi ke kampus saja dengan tidak berjalan aja. Kamu kan pergi ke kampus tanpa berjalan. Naik, iya kan? Naik mikrolet, naik jemputan. Nah, bila masyin, tanpa berjalan. Nah, inilah ya yang ingin saya berikan. Coba saya berikan dulu kesempatan halaman ini, siapa yang ingin mencoba. Buat seperti saya tadi, ditutup-tutupin. Saya ingin melihat, saya ingin talqin saya ini bermanfaat hari ini. Minimal Anda coba sorokan sama saya untuk menganalisis apa itu tarkib-tarkibnya yang perlu ditutup. Yang tarkib mudah yang ditutup adalah yang sifat seperti ini. Ini seperti itu. Jadi Anda bisa melihat contoh yang kedua. Ini kalau saya coba lagi, nanti Anda tidak lagi bisa mengetahui caranya. Jadi coba saya berikan kesempatan ini kepada salah satu di antara Anda. Salah nggak apa-apa, nanti saya ajarkan. Belajar dari pengalaman dulu. Ibaratnya Anda belajar nyetir, saya di samping Anda. Salah satu di antara kalian menyetir coba. Ayo, saya berikan kesempatan untuk mencoret-coret seperti saya, atau menutup-nutup. Anggaplah kalau Anda nggak bisa nutup, Anda bisa. Ini ditutup, ini ditutup, seperti itu. Nah, saya paham. Coba, ada yang mau mencoba? Ayo, cobalah. Jangan malu. Dimulai dari mana? Anda bisa mulai dari sini, atau dari sini. Coba. Alhamdulillah. Gimana? Nggak ada yang mau nyoba? Saya Ustadz. Ayo. Yang mana mau dicoba? Ayo. Yang waing dama tang Oke, coba. tadharul. Ayo. Ustadz Coba terangkan. Coba terangkan. tadharul muskilatu ini jumlah fi'liyah. Ya Ustadz. Betul.
Ya'hudu zauzani. Jumlah ya'hudu. Jumlah fi'liyah. Ya, lebih detailnya ini apa? Ini, Begitu, Ustaz. ini apa? Ini apa? Inilah pondasi. Oh, Kamu bilang tadharu ini fi'il, oh, al-muskalatunya fa'il. terus ya wudu. Ya'hudunya fa'il, fi'il, azauzani fi'il, fa'il. Pelaku, fa'il, pelaku. Iya, fa'il, Ustaz. Bagus, itu namanya apa? Dasar. Ini adalah dasar. Teruskan, saya mau yang lain. Bagus, Ai Astri. Kamu mudah mengenali dasarnya, pondasinya. Berarti ini 2 kata. Lalu, bagaimana Ustadz? Ini kan dalam satu kalimat kenapa ada 2 dasar? Oke, 2 dasar itu digabung oleh 1. Apa itu? Indama. Itu yang menggabungkan. Ketika saya makan nasi, saya teringat ibuku. Indama akulu al-arus, ana atadzakkaru an ummi. Tuh, lihat. Betul tidak? Jadi ini yang menjadikan, ini sebetulnya dua pondasi. Ini 1 kalimat, ini 1 kalimat. 1 kalimat ini dan kalimat ini digabung menjadi 1 kalimat dengan ini. Inilah alat atau cara menggabung 2 kalimat menjadi 1. Ketika saya tidur, saya bermimpi melihat pangeran. Saya bermimpi indah. Tuh lihat. Saya bermimpi indah itu 1 kalimat. Ketika saya tidur itu 1 kalimat. Tapi ketika itu menjadikan 2 ini menjadi 1. Paham ya, Ai Astri? Bagus sekali. Saya suka Anda bisa Nah, mengenali dasar. Ustaz. Sekarang siapa? Laki-laki. Coba, siapapun, any one of you. Salah pun halal. Saya rela, nggak masalah. Ayo. Nggak ada. Waktu pun udah mulai habis dan Anda hanya diam saja. Baiklah, saya tidak mau mengover kepada laki-laki yang nggak mau. Yang siapapun di antara kalian yang mau sajalah. Zainab, siapa lagi yang saya kenal? Salsa, Melody, siapapun di antara Anda yang mau mencoba ini coba sampai sini. Tuh. Ayo, berikan saya dasar seperti Ai Astri buat dasar. Ayo. Ayo anak-anak. Ana Ustadz mau coba. Siapa itu? Hadenaya Salsabila Ustadz. Oke, ayo. Dicoret ya Ustadz yang ininya. Boleh. Dan Anda yang penting tahu pondasinya. Saya ingin mendiagnosis sebuah rumah itu mana pondasinya, mana tiangnya, mana ini seperti itu. Minimal Anda tahu ini pondasinya, Ustadz. Oke. Kalau dari yashku az-zawju itu yashku fiilnya Ustadz. Az-zawju fa'ilnya. Oke, terus?
Fayakulu itu tidak penting. Fa ini menandakan adalah atof. Contohnya, Ahmad wa Ali wa. Itu tidak penting. Dah. Cukup ya. Nah, Ustaz. Kemudian teruskan. Dasarnya ini Eh, saja. Ini dasar, ini tidak dasar ini. Tambahan itu. Nah, Ustaz. Zaujati itu kan panggilan ya Ustaz ya. Zaujati la tastami'u. La tastami'u Kenapa manggil? ilnahi. Hah? Nah, Ustaz. Kenapa memanggil? Memanggil itu ada kalimat iya, ayyuha, hai. Nah itu. Mana ada panggilan ini? Ya zaujati, kan tidak ada ianya. Kenapa engkau merekayasa? Janganlah direkayasa. Apa Ustaz? Kalau saya bilang, hei muridku, hei murid-muridku, engkau semua jangan keluar dari Zoom ini sebelum waktunya, karena itu haram. Berarti ini adalah, hei murid-muridku, ada hei kan? Kalau saya bilang, murid-muridku tidak keluar Zoom sebelum waktunya. Ah, beda nggak? Beda nggak? Diagnosisnya seperti itu. Yang membedakan hanya kalimat hey. Hei murid-muridku, jangan keluar Zoom sebelum waktunya. Murid-muridku tidak keluar Zoom Beda, sebelum Ustaz. waktunya. Ayo coba. Menurut Ana Ustaz, berarti zaujati itu mubtada Ustaz. La tastami'u itu khobar jumlah fi'liyah dari fi'il amar. Fi'il nahi Ustaz maksudnya. Ilayya itu tambahan Ustaz. Kamu bilang la tastami'u fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il nahi. Nahi. Fi'il nahi. Oh, Nih, fi'il ini apa ini? Lah. Fi'il mudhari tapi ditambah la Ustaz. Jadi La-nya tidak. berarti apa? Menafikan. Oh, nah Ustaz, la nafi. Nggak penting la nafi itu. Yang penting awak kamu bilang la tastami'u adalah khobar. Namanya khobar jumlah. Selesai. Ini adalah frasa mubtada khobar jumlah ismiyah. Nah, Oke. Ustaz. Sudah cukup? Nah, Syukron, Ustaz. ini jadi cara seperti inilah bahwa seorang suami mengeluh, yasku, dan berkata, yasku, itu mengeluh. Jadi bagaimana keluhannya? Istrinya tidak mau mendengarnya. Kenapa? Artinya istrinya nggak taat kan? Nggak mau mendengar nasihatnya. Berarti perilaku perempuan yang nggak taat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuh. Ini yang dikeluhkan. Yang pertama adalah dia nggak mau mendengar. Seorang istri yang nggak mau mendengar suaminya. Apa itu? Ini yang dikeluhkan, ini yang dikeluhkan, ini yang dikeluhkan. Seperti itu saja. Jadi saya mengajari hal-hal yang simpel sajalah. Jadi minimal Anda sudah mempunyai pengetahuan tentang fondasinya. Cukup ya hari ini. Hari ini hanya trik-trik ringan saja.
trik ringan itu membuat Anda mengetahui seluk-beluk sebuah teks. Itu saja yang saya mau. Anda jangan diributkan oleh hal-hal yang tidak penting seperti ini. Nanti dulu ini, dasarnya dulu dikuasai. Ini nanti dulu ini. Tuh. Minimal Anda tahu bahwa kalimat ini terdiri dari sebuah fiil, fa'il, keterangan. Apa itu fiilnya? Ini fiilnya, ini fa'ilnya, ini jar majrur keterangan. Oke, oke. Keterangan. Jadi bukan ini ini berarti konsep fiil, fa'il, jar majrur. Bukan fiil, fa'il, maf'ul. Kalau ini lihat fiil, fa'il sama keterangan juga. Mana fiil, fa'il, maf'ul? Fiil, fa'il, maf'ul adalah contohnya nih, fiil dan fa'ilnya adalah mustatir. Ada fa'ilnya. Ini fiil, fa'il jadi satu. Ini maf'ul. Oh, jadi beda ya. Ini fiil, fa'il, maf'ul, asya'a. Bagaimana mengetahuinya? Setelah fiil ada isim yang fathah. Itu adalah maf'ul bihi. Tuh. Di sini tidak ada. Lihat. Karakternya itu loh. Anda bisa mengenali, oh ada jar. Oh, jadi ini jenis fiil yang berbeda. Ini fiil yang tidak perlu maf'ul bihi. Ini fiil yang perlu maf'ul bihi. Namanya fiil muta'addi. Ini fiil lazim. Dari situ Anda sudah tahu. Ini jumlah fi'liyah yang diagnosis fiilnya. Saya tidak ingin muluk-muluk. Nanti hari Senin datang itu seperti ini ya. Dan setelah itu Anda mulai memberikan penjelasan dasar-dasarnya. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak, Ustadz. Bagus kalau gitu. Belum Ustaz. Sekarang lihat kolom chat. Di situ ada absen yang saya kirimkan. Silakan diisi chat. Nggak perlu di-share di grup WhatsApp ya. Anda silakan tulis di kolom chat itu ada student feedback dengan kehadiran. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas atensi dan kehadiran Anda. Semoga saya berharap lah, meskipun hanya berbekal mubtada khobar, isim ma'rifat nakiro, berbekal peralatan seadanya, Anda sudah bisa berperang melawan menghadapi teks-teks itu. Kita harus berperang. Kalau Anda sudah dibekali sebuah peralatan tapi tidak mau berperang, ya peralatan itu akan menjadi berkarat dan tidak berguna. Bahkan Anda akan lupa naruh peralatan perang tadi di mana. Semakin Anda sudah mempunyai peralatan perang, tapi Anda giat terus berperang, lama-lama Anda akan mendapatkan peralatan baru setelah Anda menang. Jadi gitu loh, seperti perang saja. Anda bersenjatakan dengan ketapel, kemudian Anda buat musuh Anda dalam perangan itu tidak bisa melihat, kena matanya, Anda rebut senjatanya. Anda rebut senjata lagi, amunisinya, hingga Anda punya meriam dan punya pesawat terbang. Hanya modal ketapel. Itulah yang namanya perang. Hanya modal mubtada khobar. Ayo. Kalau Anda sibuk dengan peperangan atau sibuk membaca, menganalisis, Anda akan menjadi seorang maestro. Yakin aja, ilmu itu akan datang kepada orang yang selalu mendatanginya. Meskipun dia anak haram. Dan ilmu itu tidak akan pernah mau datang ke dalam istana. Meskipun dia adalah anak raja. Anak raja yang harus datang kepada ilmu. Itu resepnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengasah peralatan-peralatan perang Anda ini. Meskipun hanya dengan ketapel. Cukup sekian dari saya.
Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.